Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tafia Dwirania, NPM 24120111152. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UTS saya, yakni UTS Perikatan dengan dosen pengampu Bu Siti Nur Hasana, SHMH. Materi yang pertama adalah pengertian perjanjian. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain atau lebih untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Materi yang kedua adalah pengertian perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum bidang harta kekayaan di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu dan pihak lain wajib memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan mencakup hak dan kewajiban yang saling terkait. Menurut pasal 1233 KUH Perdata, perikatan dapat lahir dari dua sumber utama. Yang pertama, perjanjian atau persetujuan dan undang-undang. Perikatan yang lahir karena undang-undang adalah perikatan yang timbul secara otomatis sebagai akibat hukum dari suatu perbuatan manusia atau peristiwa tertentu yang telah ditetapkan dalam undang-undang seperti kelahiran atau kematian. Materi yang ketiga adalah pengertian wan prestasi. Wan prestasi diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitur wajib membayar ganti rugi biaya, rugi dan bunga jika wan prestasi terjadi. Namun, pasal lain seperti pasal 1238 KUH Perdata juga relevan karena menjelaskan kapan debitur dianggap lalai, yaitu setelah menerima peringatan atau somasi, atau jika batas waktu perjanjian sudah terlewati. Serta pasal 1239 KUH Perdata yang mengatur tentang kewajiban ganti rugi akibat wan prestasi. Dan yang keempat adalah pengertian perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan di mana pelaku wajib mengganti kerugian tersebut berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Yang kelima adalah pengertian overma. Overma adalah keadaan memaksa di luar kekuasaan manusia yang menyebabkan pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi kewajibannya tanpa ada kesalahan, sehingga membebaskan pihak tersebut dari kewajiban mengganti biaya atau kerugian. Dan yang keenam ada asas-asas perjanjian. Kalian bisa lihat di atas ini asas-asas. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas membuat dan menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum. Yang kedua ada asas konsensualisme, yakni perjanjian sah bila ada kesepakatan antara para pihak. Dan yang ketiga ada asas kepastian hukum, yakni perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihaknya. Dan yang keempat ada asas itikat baik. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, jujur, dan saling percaya. Dan yang terakhir ada asas kepribadian. Perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya, bukan pihak ketiga. Dan yang terakhir yang kita akan membahas adalah penjelasan pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari yang pertama ada kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, yang kedua ada kecakapan membuat perikatan, yang ketiga suatu pokok persoalan tertentu, dan yang keempat suatu sebab yang tidak terlarang. Syarat ini terbagi menjadi subjektif atau kesepakatan dan kecakapan, dan objektif atau pokok persoalan dan sebab. Sekian yang bisa saya presentasikan. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.